Damang dainang nani haholongan di bagasan guarni Tuata Yesus Kristus. Ita pukama parminggota. Pete so ita puka martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Ita parade endeta sian buku ende akola ayat 11 tambah tolu rap jongjong mahita. Di bagasan guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni ton di parbadia nama no palangi dot tanoon. Amen. Endehon hamuma ende naim baru di Tuhan akke hahomangan situtu pambenania dibaritahon Tuhan do haluaon siania dipatari daun ia do hati goran nia di jolo nia kabangso marhite kuaso dohot hagogoon nia sendiri dapot ia hamonangan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, narodo hami tujolomu mamuji dohot mangendehon guarmu. Harani haholongan nani bainmi marhite-hite, angongot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Selehen madi hami hapor saya natogu, nama rarop ni roha di hangoluan nani parade nai. Diaka napor saya di ibana. Amen. Ita parande endeta sian buku ende akola nomor 133 ayat 1. Roa
Ata ni debata songon gotti nito na di minggu tasadarion ima natara surat di bayanon yak karasul bindu 4 ayat 32 songonon mahatana. Sudena halahi nadung persaya saroha jana saton dido ngoluni halaki. Nada adong sian halahi namangetong sinadonganna gabe na puna ia sendiri. Sudena adong dihalahi rap mamake do halahi. Ulat ni masahatna atong rap rimahita mangidogogo tu debata. Alay Tuhan debata say pargogoy mahani patuluson na humbar tuhatani. Amen. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor 304 ayat 1. Tatopoti madosata tujoloni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan jana ama para siroha. Nada job roha mumida hamatian ni pardosai. Mulak ma nian parjahati manadik kondalanna anso mangolu ibana. Ido dipangido rohamu. Arani ima dibayan hami pangido. Say attahi ma uhummu anso ulang be mangonai Tuhami, say sesama dosa nami, an sumangolu hami di bagasan asin ni rohamu, say pargogoy mahami, an sumargogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, amen. Tabege musema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuaw, sude hamu na loja jana sorat bobanna, upasonang pehamu, ihut kon hamuma nahudo marsiajar mahamu tuau akke na lambok duau jana na serep marroha jana togar ma tondimunu akke na pasonak kon hudakku jana na yang do boban ni upabuat kot tuhamu asangapan ma di debata na diginjang. Amen. Ita parade endeta sian buku ende akola nomor 28 ayat 4. Bege majolo epistel tadi minggu tasadarion iman natar surat di Wahyu 15 ayat 1 lalu tu ayat 4. Epistel kita pada hari ini diambil dari Wahyu 15 ayat 1 sampai 4 dengan judul nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir.
karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikianlah epistel kita pada hari ini. Tapi nagabe patulus hatai mahamu, ulang hum na manangi-nangi sajo, anso ulang dipoto tohamu dirimunu. Amen. Kita parade endeta sian buku ende akola nomor 230 ayat 2 rap jongjong mahita. Saya tai rimmahi tamandok, au por saya di debata, amanasun markuaso, namanoppa langit di tanah. Au por saya di Yesus Kristus, anak di debatai sasadai, Tuhatta, nani tubuhon niton di parbadia, nani anak kon ni bujing-bujing si Maria, namanan parsaiton taran konti silatus, di parsilakon, mate, nitano, manuat kubonotoru, ngot siya namate diari patoluhon, manaik kubono ginjang, juhuk disyamun debata, amanasun markuasa, mula kia musesani, manguhumilak namanguludot namate, aupor saya diton di perbadia, sada perlagutan anak Kristen nabadia, pardongan anak Kristen nabadia, asesa ni dosa, angongok di pamatan, dohot hangaluan la sumatak, amen. Masuk mahita tu tangyak pangondianan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ucapkan terima kasih atas segala berkat dan kasih anugerah-Mu yang selalu Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kirapas kehidupan, kami masih diberi waktu untuk mengikuti ibadah online gereja kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga kami menyerahkan seluruh keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan melalui ibadah online kami pada hari ini, iman kami semakin bertumbuh, kepercayaan kami ke dalam tangan-Mu semakin bertumbuh ya Bapa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini juga kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu menyertai menolong kami apa dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami rindu
para seluruh jemaat-Mu untuk sama-sama beribadah di tempat yang sudah Kau tentukan. Tetapi ya Tuhan, karena keadaan saat ini belum memungkinkan, kiranya Tuhan melalui ibadah online ini kami senantiasa bergembira mengikutinya, agar apa yang kami dengar, apa yang kami dengar nanti melalui firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu dapat kami renungkan, dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa berpedoman hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, karena Engkau-lah yang berikan ketabahan mereka untuk mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh guru mereka pada mereka ya Tuhan. Anak-anak kami Napasu Bulung Tuhan, sertai mereka dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya selalu berkati. Kalau di dalam masa perkuliahan Tuhan, Engkau-lah yang selalu mencukupkan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan, menyelesaikan studi-studi mereka ya Bapa. Begitupun Tuhan para Ama dan Ina beserta lansia di gereja-Mu ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya berilah kami kegembiraan dalam menempuh kehidupan yang kami saat ini. Begitupun Tuhan para pemimpin bangsa dan negara ini, kiranya Engkau-lah yang memberi hikmat kebijaksanaan kepada mereka ya Bapa, agar mereka dapat memimpin negara kami dengan baik, agar kami rakyat yang dipimpinnya bisa tenang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup kami seminggu ini semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menyertai kami ya Bapa. Kalau sebentar firman-Mu akan kami dengar, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar senantiasa firman-Mu itulah yang bergema di dalam kehidupan kami. Tuhan, doa kami yang singkat, yang jauh daripada sempurna pada pagi hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tabege majolo hatani debata nagabe ojahan dihita laho palagut haultai. Sanga ise na mandok terima kasih ben haulna, ido na pasangap konau. Taparade endeta sian buku ende akkola nomor 373 ayat sada tambah tolu hita palagut mahul na parjolo dot na paduahon.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhanmu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah isi dari firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita sambut dengan nyanyian. Suma jamita di bagasan roh api, sotoko matahari dan lain mengulu hatami di parange di roh api. Rodi pangalaoki sai tari dama marbatu bingoluku hatami. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, dalam ibadah minggu ini saya diberi kesempatan menyapa seluruh saudara-saudara Amang Inang yang terkasih, Jemaat GKPA Bandung, dalam ibadah Minggu Kantante ini. Amang Inang yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, memang dalam kondisi yang sekarang ini adalah dunia ini sedang dilanda bencana kesehatan nasional dengan adanya COVID-19, sehingga tidak memungkinkan bagi saudara-saudara jemaat GKPA Bandung untuk beribadah di gereja dan hanya bisa melakukan ibadah melalui live streaming di rumah masing-masing. Namun walaupun demikian, dalam ibadah minggu kita yaitu Minggu Kantante, kita diajak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Dan juga bila kita hubungkan dengan topik khotbah dari almanak kita GKPA, kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pemazmur dalam konteks nas ini memanggil saudara-saudara, memanggil kita semua. Walaupun bagaimana situasi kita saat ini, walaupun bagaimana kondisi kita saat ini, tetapi pemazmur mau memanggil kita, berseru-seru kepada kita. Ada sebanyak 13 kali pemazmur memanggil kita,
pemazmur memanggil saudara, pemazmur memanggil semua orang untuk memuji-muji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, bila kita lihat dalam nats ini, bila kita lihat dalam konteks yang sudah kita baca dalam Mazmur 150 ini, kita mendengar ada sebanyak 13 kali pemazmur berkata di sini, pujilah Tuhan. Lalu perenungan dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Atau mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang berada di rumah masing-masing dalam kondisi keadaan yang belum bisa bebas bergerak, belum boleh beribadah ke gereja, atau juga belum bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Bisa saja saudara-saudara berkata, bagaimana memuji Tuhan dalam situasi yang seperti ini? Tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam minggu Kantante ini, dalam ibadah minggu kita hari ini, pemazmur mau berkata kepada kita, pemazmur mau meyakinkan kita bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kita saat ini, itu pasti bisa kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bila saudara-saudara rindu, bila amang inang, adik kakak, semua kita merindukan seperti apa yang dialami oleh pemazmur saat ini, bagaimana dia berseru-seru memanggil nama Tuhan, bagaimana dia berseru-seru memuji Tuhan, bahkan 13 kali dia katakan, pujilah Tuhan, karena kebesarannya, karena keperkasaannya, karena kekuatannya. Saya mau mengundang saudara, sebagaimana pemazmur mengundang kita, saya mau mengajak saudara untuk ikut bersuka cita, untuk ikut memuji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lihat secara pendalaman ayat demi ayat yang ditawarkan untuk kita dalam ibadah minggu kita ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam pembahasan firman ini saya mau menyajikan 3 topik pokok utama yang akan kita renungkan. Yang pertama, untuk apa kita memuji Tuhan? Dan apa alasan kita memuji Tuhan? Kalau kita melihat dari firman ini, pemazmur berkata, pujilah Tuhan, lalu kita dipanggil, lalu kita diundang seluruh umat manusia, segala makhluk, segala ciptaan Tuhan yang bernafas, yang diciptakan oleh Allah, tetapi khusus firman ini diundang kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, tanpa terkecuali. Berarti panggilan ini adalah panggilan untuk saya, panggilan untuk saudara, panggilan untuk seluruh jemaat GKPA Bandung agar ikut memuji Tuhan. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita memuji Tuhan? Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, maka perlu kita analisa dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ungkapan yang berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ungkapan ini
mau menyatakan kepada saya, mau menyatakan kepada Amang Inang, mau menyatakan kepada adik kakak, kepada kita semua, bahwa ternyata perintah untuk memuji Tuhan itu datang dari tempat yang maha kudus. Apa yang dimaksud bahwa memuji Tuhan itu adalah perintah? Ternyata bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, bila kita memuji Tuhan, itu bukan datang dari kehendak manusia. Bila kita berseru seperti Daud mengatakan pujilah Tuhan sampai 13 kali, itu bukan datang dari keinginan dagingnya. Tetapi dalam firman ini dikatakan bahwa memuji Tuhan datang dari Allah itu sendiri sebagai perintah yang diturunkan dari tempat yang maha kudus. Lalu pertanyaan yang kedua, masih dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Apa alasan sehingga Allah itu harus kita puji? Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapak, Ibu, adik kakak, semua kita yang dikasihi, mari kita jawab pertanyaan ini dari ayat firman ini. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, pujilah Dia dalam cakrawalanya. Tahukah Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, bila bicara tentang cakrawala, apa yang mau digambarkan oleh pemazmur? Apa yang dimaksud oleh pemazmur sebagai cakrawala Allah? Dalam bahasa Ibrani, cakrawala itu disebut dengan samayim. Langit artinya yang menghubungkan langit dan bumi. Berarti bila manusia memuji Allah, karena Allah telah datang ke dunia menghubungkan langit dan bumi, menghubungkan sorga dan bumi, yang tadinya kita tidak layak dilayakkan oleh anaknya dalam diri Yesus Kristus, yang tadinya kita terpisah dengan Allah, tetapi karena Allah telah turun sendiri ke dunia dan dihubungkannya lah langit dan bumi, sehingga kita harus memuji Dia dalam cakrawalanya. Ternyata pantaslah kita melihat mengapa pemazmur begitu bersemangat memuji Allah. Mengapa pemazmur begitu berkata-kata yang indah kepada Allah? Karena dia mengerti apa yang sudah dilakukan oleh Allah bagi umat Israel, bagi dirinya, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam pokok yang kedua yang harus kita analisa dalam firman ini, ada sebuah perenungan dan pertanyaan yang harus kita jawab lagi. Mari kita lihat. Kalau tadi dikatakan apa alasan kita memuji Allah, lalu kita sudah tahu jawabannya. Lalu yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara kita memuji Allah? Saudara yang dikasihi, Amang Inang, adik kakak, semua kita yang dicintai di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Tentu kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam konteks ini. Bagaimana dia memuji Allah. Bagaimana cara yang dia lakukan untuk memuji Allah. Saya buka sedikit rahasia. Amang Inang, pertanyaan ini bisa kita jawab dengan menganalisa ayat 3 dan ayat yang keempat sampai yang kelima. Tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, bila di sini pemazmur
mengungkapkan kepada kita bagaimana ia memuji Allah dengan memakai berbagai sarana alat musik di dalam peribadahan yang dilakukan di zaman mereka pada saat itu. Ada 8 alat musik yang dipakai oleh pemazmur untuk memuji Allah. Ada 8 alat musik yang dipakai oleh pemazmur untuk menyatakan ungkapannya bahwa ternyata pemazmur dalam memuji Allah bukanlah hanya lip service saja. Dia memuji Allah bukan hanya berseru-seru saja, tetapi rohnya juga ikut memuji Allah, tubuhnya juga ikut menari-nari, bahkan segala kelengkapan sarana ibadah dipakai untuk memuji Allah. Ada 8 alat musik pada saat itu yang dipakai. Yang pertama bisa kita lihat di ayat yang ketiga, pemazmur mengatakan pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Alat musik yang pertama. Lalu kita lihat lagi, dia berkata pujilah dia dengan gambus. Pujilah dia dengan kecapi. Pujilah dia dengan rebana. Pujilah dia dengan permainan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang dan ceracap yang berdenting. Saya mau ambil, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, fokus pada ceracap yang berdentang dan ceracap yang berdenting. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika pemazmur memuji Tuhan, dia berkata, dia berbicara, dia memuliakan Tuhan, tubuhnya ikut juga memuliakan Tuhan, seluruh anggota tubuhnya juga ikut menari-nari kepada Tuhan. Bahkan dikatakan apa yang diucapkan oleh pemazmur selaras dengan apa yang dilakukannya. Ketika dia memuji Tuhan, memang benar-benar tubuhnya, jiwanya, dan rohnya memuji Tuhan. Berarti ada satu poin yang boleh kita ambil. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Caranya adalah selaras perkataan dengan perbuatan. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan, di zaman sekarang kalau kita lihat banyak sekali fenomena yang terjadi di gereja. Pada waktu kita sedang bernyanyi memuji Tuhan, lalu kita menyanyikan lagu yang begitu semangat, lagunya Marolopolop Tondiku, tetapi banyak orang menyanyikan lagu yang begitu semangat tetapi dia mengantuk dan menyanyikannya dengan tempo yang tidak cocok dengan musik. Bahkan dia tidak menyanyi dengan semangat. Terkadang hanya mulut yang terbuka, tetapi sebenarnya jiwa dan pikirannya sedang mengantuk atau sedang malas. Itu artinya pujiannya tidak selaras dengan jiwa dan rohnya. Bagaimana dengan kita? Apakah memang benar dikala kita bernyanyi Marolopolop Tondiku, memang roh dan jiwa kita sedang marolopolop? Apakah kita bernyanyi ketika kita katakan kita bersuka cita? Apa memang hidup kita sedang bersuka cita? Nah, mari kita mulai evaluasi agar pujian kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau di sini dikatakan ceracap yang berdentang, ceracap yang berdenting, tidak dikatakan ceracap yang asal dipukul, ceracap yang asal dibunyikan, tapi berdentang dan berdenting menunjukkan keselarasan harmonisasi dalam musik. Karena banyak sekali fenomena yang terjadi di gereja. Nyanyian yang dinyanyikan
tidak tahu notnya sehingga harus terpaksa diganti. Walaupun sudah dituliskan di dalam buku acara, tapi karena tidak dipelajari oleh pemandu pujian, seluruh jemaat juga tidak bisa mempelajari lagu. Pada saat ibadah diganti lagunya. Tidak itu lagi. Pada saat keyboard dinyanyikan, pada saat keyboard dimainkan, lalu pemain keyboard atau pemain musik tidak tahu lagu yang mau dinyanyikan, sehingga terpaksa juga diganti lagunya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ternyata pemazmur di sini mengungkapkan kepada kita bahwa dalam memuji Allah perlu keselarasan di dalam alat-alat ibadah. Kalau ada alat musik seruling, kalau ada alat musik keyboard, jangan dikeluarkan dentuman-dentuman suara yang menyebabkan orang tidak terberkati dalam ibadah itu. Banyak orang yang bersungut-sungut karena memang kurang dipersiapkan dalam ibadah itu. Ibadah yang asal jadi, musik yang asal jadi, liturgos yang asal jadi, pengkhotbah yang asal jadi, sehingga orang-orang yang datang ke gereja tidak bersuka cita. Yang ada malah mengeluh. Maka dalam hal ini pemazmur menyatakan, kalau memuji Tuhan dibutuhkan persiapan, dibutuhkan latihan. Sebelum seorang liturgos memimpin ibadah, maka dirinya harus mempersiapkan dulu, melatih dirinya. Sebelum seorang pemain musik memainkan musik gerejawi, maka dia harus memperhatikan dulu, mempersiapkan dirinya. Sebelum song leader menjadi song leader, maka dia harus mempersiapkan lagu-lagunya dan juga mempersiapkan persembahan pujian yang mau dinyanyikan. Ada orang bijak berkata seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Persiapan itu setengah dari keberhasilan. Ibadah itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Pujian itu menyangkut jiwa, roh dan tubuh. Bila kita mau memuji Tuhan, maka selaraskan hati dan pikiran kita. Selaraskan musik dengan liturgos, selaraskan liturgos dengan pengkhotbah, selaraskan jiwa kita supaya kita bisa fokus pada Tuhan. Meskipun saya harus katakan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, musik bukanlah salah satunya, bukanlah satu-satunya sebagai yang paling utama dalam ibadah. Suara nyanyian juga bukanlah satu-satunya yang paling utama dalam ibadah. Tetapi musik, nyanyian merupakan sarana yang kita pakai untuk memuji Allah dengan harmonisasi yang indah. Maka itulah yang dikatakan pemazmur. Bagaimana caranya memuji Allah? Pujilah Allah dengan tiupan sangkakala, dengan ceracap yang berdentang dan berdenting. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, dikatakan siapa saja yang harus memuji Allah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, bagian yang ketiga ini dikatakan siapa saja yang harus memuji Allah. Topik kita dari almanak kita sudah menjawab pertanyaan ini. Yang harus memuji Allah adalah segala yang bernapas memuji Tuhan. Bila kita memperhatikan firman Tuhan bahwa Allah menciptakan manusia itu dan juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan ikan-ikan, semua makhluk itu juga memuji Tuhan. Mengapa? Karena Allah juga berkata, segala yang diciptakannya itu adalah untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mungkin kita pernah mendengar lagu yang seperti ini liriknya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang
Tuhan sumber kegembiraanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Melalui lagu ini, kita boleh disadarkan bahwa ternyata semua bunga ikut bernyanyi, gembira hati memuji Tuhan. Bahwa ternyata segala rumput pun riang gembira karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari kegembiraan mereka. Perenungannya, tidak malukah kita sama rumput yang bergoyang? Mereka saja tahu bahwa mereka diciptakan oleh Allah. Mereka saja tahu bahwa mereka itu hidup karena anugerah Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita tidak mau memuji Allah? Masihkah kita masih bermalas-malasan untuk memuji Allah? Maka lewat firman ini, lewat Minggu Kantante ini, mari kita diundang untuk memuji Allah. Memuji Allah di dalam ucapan kita, memuji Allah lewat jiwa kita, roh kita. Pujilah Dia agar kita mendapatkan segala berkat-berkatnya, agar kita merasakan segala sukacita dalam kehidupan kita. Bila kita mau memuji Allah, tentu seperti janjinya, Allah akan selalu menyertai kita sepanjang akhir hidup kita dan sepanjang zaman. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya di dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Natutudoi sai marangolu wana porsayai. Sai marangolu wana porsayai. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menyapa kami dalam ibadah minggu ini. Yang mengundang kami serta memanggil kami untuk memuji Tuhan. Memuji Engkau di dalam roh dan kebenaran. Memuji Engkau melalui perkataan kami. Memuji Engkau lewat perbuatan kami. Dan juga di dalam ibadah-ibadah kami. Biarlah firman-Mu ini hidup dalam hati kami dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 446 ayat sada dua udukna dungita palagut mahaukan. Tapasahat mahal tong debataan so di pasu-pasu martamiang mahita. Ale debata amanami nadi barma ginjang. Podo haroroan ni sude silele ngadengkan rot silua na sanggam.
Kami pasahan masyanan len itu kami gabe haulami tuho. Saya jagit mai gabe uap na muskus di hadapanmu. Pasu-pasu mai janaja gamu. Anso ami pargunaol kaulol lau patimbulkon harajamu. Di tengah-tengah ni parlabutanmu doho di portibion. Sayukak marohanami marhiti-hiti kondimu. Anso murhami tanda silen-len itu kami. Anso muringgas kami mandokon terima kasih tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Norbadia maguan Roma najaan tulus marohamu songon di manwa ginjang songon di muse di tanoon len madihami pangnon nami ganok ari sadarimu sesama dosa nami songon nami manyesa dosa di duan nami namar dosa di hami ulang pamasuk kami ti bagasan pandugaan tapi palua mangami sian pangagoi. Di pasu-pasu jana dijagahom Tuhan debatamamu. Isondakon Tuhan debatamamu hina tuho jana asim marohana bidabe. Diadopkon Tuhan debatamamu hina tuho. Jana dipasaur madamena tukon di munube. Amen. Yang ada di GKPA Bandung yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Saya Pendeta Flora Pasaribu dari Resort Spirok mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas, Tuhan Yesus memberkati.